Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak gimana kabarnya Pak? Baik, alhamdulillah, Mbak Fitri, alhamdulillah sehat. Bambang Hermanto ini ya, Pak Bambang ini adalah Ketua Komisi 1 DPRD Kota Bengkulu. Yang kedua adalah Sekretaris DPC Partai Hanura Kota Bengkulu. Dan yang ketiga adalah calon legislatif DPRD Kota Bengkulu nomor urut 1, Dapil Kecamatan Selebar dan Kampung Melayu. Bagaimana Bapak melihat perjalanan Bapak selama menjadi wakil rakyat yang dalam hitungan bulan akan genap 1 tahun? Ya, Bisa dijelaskan Pak? saya memang mencalonkan kembali menjadi anggota DPRD Kota Bengkulu di dapil yang sama, yaitu dapil 3 Selebar dan Kampung Melayu. Kalau sekarang sudah 4 tahun 6 bulan kayaknya, 4 tahun 6 bulan ya, 4 tahun 6 bulan. Nah, 4 tahun 6 bulan ini alhamdulillah amanah yang diberikan oleh masyarakat khususnya di daerah dapil 3 Selebar Kampung Melayu sudah saya emban dan sudah saya laksanakan selama 4 tahun. Alhamdulillah semua amanah yang diberikan kepada saya, kalau saya lihat insya Allah sudah saya tuntaskan semua yang saya tahu. Dan ini semua berkat ya kerjasama dengan masyarakat, sehingga sekarang ini apapun yang diinginkan masyarakat waktu saya kampanye dulu, alhamdulillah sudah saya tugaskan, sudah saya masukkan sebuah program, dan sekarang masyarakat juga meminta kembali saya untuk mencalonkan kembali jadi ketua DPRD di dapil yang sama. Kata dia nggak boleh dulu ke provinsi, harus ke kota lagi, harus di dapil ini lagi. Alhamdulillah saya ikuti apa masyarakat, apa dari tokoh-tokoh masyarakat khususnya daripada momen paling berkesan selama menjadi anggota dewan Pak, boleh diceritakan? Sebenarnya gini, menjadi anggota DPR Mbak Fitri, kalau Mbak Fitri menjadi anggota DPR yang pertama Mbak Fitri, harus betah dengan kesibukan, disibukkan. Saya ya matikan HP dalam 1 jam, bukakan HP lagi, itu luar biasa, SMS, telepon, sebagainya, aduan masyarakat ya, masyarakat kadang-kadang curhat ke kita, bermacam-macam bentuk curhatannya, baik itu yang tua, yang muda, yang macam-macam, sehingga ini mereka semua ya keinginannya kita dewan ini prima, pengennya semuanya kalau bisa ya dewan ini bisa membantu ya, bisa membantu keinginan masyarakat tersebut. Sehingga kami kadang-kadang ya sebagai anggota DPRD Kota Bengkulu, saya ya, kalau kita nggak terus nggak apa ya, kira-kira kalau sekarang ini kita nggak bisa berbuat sesuatu, sudah pasti masyarakat akan kecewa. Sehingga apapun yang bisa kita jalankan selama saya duduk ini, ya saya perbuatkan aja, ngalir aja. Saya tegas-tegas saja dengan masyarakat. Ini bisa saya kerjakan, ini bisa saya bantu, ini nggak bisa saya bantu. Saya selalu tegas. Kenapa nggak bisa? Kalau saya bilang ini nggak bisa. Kenapa? Bukan ranah saya, bukan bidang saya. Ini bisa saya kerjakan, ini bisa saya bantu. Karena ini memang ranah saya, ini memang bidang saya. Ini kita harus tegas, karena masyarakat itu kepengennya kita begitu ya. Kalau kita bilang bisa semua, nggak bisa juga. Saya nggak pernah meyakinkan itu bisa semua, nggak pernah saya bilang semua. Tapi paling tidak ya saya bilang dari tadi, sedikit-sedikit bisa kita bantu. Contoh, ini anak yang nggak bisa sekolah, kita kasih jalan keluarnya ke sana sekolahnya deh. Dia nggak punya perlengkapan sekolah, ya sudah kita bantu perlengkapan sekolah. Paling begitu ya. Terus ada sekolah yang mungkin selama ini belum tersentuh fasilitas dan lain-lainnya.
Saya akan datang selalu hadir di setiap sekolah. Setiap hari Senin saya datang ke sekolah jadi pembina upacara. Tentunya inilah jadi saya akan lihat, wah ini sekolah anak-anaknya kursinya masih rusak, ini ruangannya bocor semua mungkin saya. Inilah sebagai saya, dan kata saya punya anggaran sendiri, ada pokir-pokir, ada dana aspirasi saya untuk dikembalikan ke daerah dapil masing-masing. Ya tentu inilah saya perbuatkan. Saya belikan kursi, meja kursi buat anak-anak ya. Anak-anaknya belum punya WC, belum punya toilet di sekolahnya. Mungkin dari 1.000 anaknya harus punya toiletnya 10. Sekarang toiletnya baru ada 2, kita tambahin lagi. Mungkin itu. Dulu masyarakat selalu ngeluh tentang jalan, mengusulkan ya. Ketika dia mengusulkan bertahun-tahun nggak dapat. Saya datang, kita bikinkan jalan ya. Alhamdulillah dengan bertahun-tahun dia mengusul, sejak saya duduk dapat jalan. Dari dulu dia mengusulkan tentang listrik, nggak dapat, katanya belum merdeka kami. Oh, maka alhamdulillah sekarang sudah ada. Yang nggak punya lampu sudah punya lampu. Tentunya inilah peran kita ya, untuk menyampaikan ke eksekutif, tolong ini dibantu masyarakatnya, ini ada proposal ya. Inilah peran kami sebagai legislatif, sehingga masyarakat yang meminta ke kita, mengharap ke kita ada bantuannya, ya kita akomodir, kita kasih jalan yang terbaik supaya ini betul-betul bisa terrealisasi. Sudah banyak, apalagi di bidang keagamaan, tempat ibadah banyak sekali ya. Pak Imam, pengurus masjid minta sama saya, alhamdulillah mungkin sudah puluhan masjid ya, sudah kita salurkan. Saya sudah senang dengan bisa beramal, beribadah ya, bisa kerjakan. Misalnya ada toiletnya, nggak ada toiletnya, kita tempat duduknya, ada plafonnya, mungkin ada tempat pengajiannya, ya tempat pengajian anaknya yang belum ada ya kita bikinkan. Ini itu peran-peran kami, sehingga masyarakat juga ya ngeliatin kita sebagai anggota DPD untuk, wah ini katanya beda sekali ya, katanya kepengen turun. Saya selalu turun. Setiap hari Senin saya selalu melihat anak-anak sekolah. Setiap hari Senin pasti saya tampil. Sekarang sudah terjadwal ini SD ini SMP ini minggu depan ke sana gitu. Saya selalu ngelihat. Saya pengen ngelihat, wah ini anak-anak kekurangannya apa sih. Gitu. Nah inilah yang akan saya wujudkan. Kekurangan itu menjadi catatan saya dalam buku agenda saya. Saya catat, ini harus saya masukkan. Ya, ini sekarang. Dan ini kalau kita mendalami, kalau kita senang dengan melakukan hal ini, tentunya menjadi anggota dewan. Tapi kalau kita hanya duduk, diam, datang hadir di rapat-rapat aja, tidak pernah turun ke lapangan, ya ini kadang-kadang juga berbahaya buat dewan itu sendiri. Tentunya dalam hal yang bagusnya lagi, dalam suka dan duka. Dalam suka, pesta ataupun acara-acara lain selalu hadir. Dalam acara duka, kematian dan hal lain-lain, saya selalu hadir. Kalau saya lagi keluar kota, paling tidak ada ucapan dan ada lain-lain yang saya berikan. Kalau saya ada di dalam kota, pasti saya hadir. Inilah mungkin masyarakat yang hidup. Saya selalu hadir. Dan 4 tahun 6 bulan suka dan duka saya selalu hadir. Kalau nggak bisa dalam 3 hari, mungkin dalam 1 malam saya hadir kalau dalam duka. Kalau nggak bisa saya hadir dalam acara suka, pesta dan lain-lain, paling tidak ada karangan bunga dan lain-lain yang sudah saya sampaikan. Tentunya mereka paham ya bahwa saya lagi di luar kota. Saya dari dulu Pak, yang namanya undangan itu nggak pernah nyampaikan. Saya nggak pernah mewajibkan mereka untuk mengantar undangan itu ya ke rumah saya, cukup di WA saya aja. Insya Allah saya akan saya jawab langsung bahwa saya nggak bisa hadir Bu, mohon maaf saya lagi di luar kota ya, mohon maaf betul, tapi kalau saya ada di dalam kota akan saya insya Allah saya hadir ya. Nah gitu saya, karena saya nggak mau mereka katanya sombong sekali. Enggak, saya selalu begitu. Tapi Bu, ada karangan bunga yang saya titip, saya kirim karena saya nggak bisa, karena saya lagi ada tugas di luar kota. Ini selalu saya sampaikan
supaya masyarakat itu puas, senang dengan kita, bahwa kita ada merespon keinginan mereka. Ini menjadi anggota dewan, kalau nggak betah pusing nggak usah. Senang jadi anggota dewan. Kalau kita betah pusing, ya, dengan tulus membantu masyarakat, nggak apa-apa. Jadi anggota dewan. Kalau ngeliatin aja ini tiap hari ini mungkin udah puluhan 30 sampai 100-an WA masuk. Yang ini minta bantu ini, yang ini minta bantu ini, yang ini waduh bang. Kalau nggak tahan betah, nggak tahan ini nggak usah. Karena kita udah mungkin dari dulu saya memang orangnya sukanya ya berteman, bergaul ya, sehingga ya santai-santai aja, enjoy aja. Ya yang bisa kita kerjakan kita kerjakan, yang bisa kita laksanakan kita laksanakan. Yang nggak bisa kita ngomong nggak bisa, tegas-tegas saja. Kita nggak bisa. Kenapa? Memang bukan sebenarnya, bukan memang apa namanya, bukan bidang kita. Saya kalau kita bidang saya selalu mengatakan oke, siap, kita laksanakan. Gitu dia. Gitu. Kenapa Bapak memutuskan kembali maju sebagai calon anggota legislatif? Apa alasan Bapak yang paling mendasar? Ya, kalau alasan saya mendasar ini, saya sebelum maju kemarin, sebelum memutuskan maju, saya datang berkunjung ke, saya bilang tadi, ke toko, sesepuh masyarakat. Saya minta saran, petunjuk. Saya ini boleh calon lagi apa tidak? Didukung apa tidak? Terus saya boleh nggak misalnya loncat ke provinsi? Ini saya tidak saran. Dan alhamdulillah dari beberapa tempat yang saya datangi, toko-toko ini, dia bilang, kamu harus mencalon lagi. Tidak bilang sama, ya harus anggota DPR kota. Tidak boleh loncat. Saya bilang kenapa? Masih banyak PR yang belum kami selesaikan. Untuk berikutnya, ya, untuk berikutnya ada PR, nanti akan disampaikan PR-nya. Saya bilang saya udah ngobrol sama keluarga, sama istri tentunya. Saya minta saran pendapat juga sama keluarga besar. Saya kembali maju jadi anggota DPR. Mudah-mudahan ya 2024, tepatnya tanggal 14 Februari nanti, suara saya sama dengan yang kemarin. Mudah-mudahan lebih. Ya, alhamdulillah di tahun 2000 yang lalu 2019, alhamdulillah suara saya lumayan bagus. Di tahun 2024 tanggal 14 Februari nanti saya ingin ya 4 tahun 6 bulan yang saya kerjakan ada hasilnya kan? Ya, kalau saya turun dari angka yang kemarin berarti saya kurang berhasil. Tapi kalau saya naik sedikit aja berarti ada keinginan dan keberhasilan saya bahwa ternyata selama 4 tahun 6 bulan ini ternyata masyarakat melihat saya berhasil. Apa gagasan yang Bapak tawarkan pada pemilu 2024 ini, skala prioritas dan program-program yang akan kembali dilanjutkan, Pak? Yang itu menjadi nilai plus dari seorang Bang Hermanto. Ya, di tahun 2024 saya sudah sampaikan sama masyarakat mana rumah yang papan akan saya bedahkan semua saya bakal mulai. Janji saya. Sekarang 2024 ada 5 rumah saya bedahkan, bedah rumah namanya. Akan saya masukin terus anggaran saya untuk bedah. Silakan Pak RT, warga masyarakat yang rumahnya memang kategori nggak layak, kirim sama saya, kita bedahkan. Saya akan masukin anggaran saya untuk bedah. Yang kedua, mana pasung? Kalau memang punya pasung fasilitas umum di perumahan atau di tempat tinggalnya, kirim sama saya. Kita coba bikinkan lapangan olahraga. Sekarang sudah saya berapa untuk lapangan olahraga yang sudah saya buatkan. Nah tentunya ini menjadi nanti berkembang, ya setiap perumahan ada lapangan olahraga karena akan semuanya. Selanjutnya tentu program-program yang lama, tempat-tempat ibadah tetap saya lanjutkan. Di tahun 2024 ada 4 tempat ibadah yang saya lanjutkan kembali. Karena ada beberapa pengurus yang ingin tempat ibadahnya dibuat begini-begini atau dipercantik. Mungkin ada yang belum punya tempat ini, ya pengen dibaguskan kembali oleh saya.
Terus itu ada sekarang 2024 ada yang saya bantu. Mudah-mudahan selanjutnya nanti banyak yang ingin bantu. Tiga ini udah momennya bagus. Bedah rumah, tempat ibadah, tempat sarana olahraga, ya. Karena kalau jalan, lampu dan sebagainya, saya rasa di kota Bengkulu sudah hampir full, sudah hampir mereka sudah menikmati. Ada sedikit-sedikit yang belum menikmati. Nanti sedikit-sedikit kita cukupkan. Berapa target kursi yang menurut Bapak Hanura itu realistis untuk dicapai? Ya, kalau dulu kan dapil Mbak bilang tadi dapil Berakai, dapil 3 Slebar ini ya kita punya 10 kursi dulu ya tahun 2019 yang lalu. Sekarang kita punya 12 kursi, berarti 12 kursi penambahan jumlah penduduk di daerah dapil Slebar Kampung Melayu. Mata pilih kita 86.000, Pak. Jumlah penduduk kita 129.000, 2 kecamatan ya. Berarti begitu padatnya penduduk kita. Nah sekarang ini dengan 12 kursi ini, kalau Partai Hanura ada keyakinan, insya Allah mungkin didukung oleh masyarakat. Target kita ada 2 kursi, 2 kursi. Dari 12 kursi ini, Hanura kepingin 2 kursi. Nah inilah kami gotong royong bersama-sama seluruh caleg dari 12 caleg ini supaya menargetkan 2 kursi, mendapatkan 2 kursi. Karena saya yakin ada 2 partai yang nanti akan mendapatkan 2 kursi. Ya. Kalau bercerita tentang sejarah yang lama, yang dahulu, ya kita tinggal hanya nambah sedikit saja lagi kemarin, udah dapat 2 kursi. Nambah sedikit aja. Tapi karena mungkin kekurangan angka yang sedikit itu, sehingga yang dapat kursi partai lain kita belum dapat. Di tahun ini 2024 tanggal 14 Februari mudah-mudahan kita membuka sebuah sejarah baru bahwa Partai Hanura di dapil 3 Slebar Kampung Melayu mendapatkan 2 kursi. Ini cita-cita kami bersama-sama sehingga nanti total 5 kursi. Mudah-mudahan Hanura menjadi pimpinan untuk ke depannya. Inilah doa kami bersama-sama di Partai Hanura. Bagaimana caranya Hanura mendapatkan 5 kursi menjadi pimpinan di DPRD Kota Bengkulu. Jika nanti Bapak kembali diberi amanah untuk menjadi anggota DPRD Kota Bengkulu, apa 3 hal pertama yang Bapak lakukan? Tentunya seperti biasa Mbak, sekarang saya masih menjadi anggota DPRD sampai di bulan Agustus nanti. September kami sudah serah terima yang baru, tentunya pelantikan yang baru. Ya kalaupun terjadi apapun yang saya bilang tadi, program-program ya, adapun janji-janji saya ya kepada masyarakat ketika saya pada pertemuan-pertemuan, masyarakat kepengen Pak nanti saya pengen kalau Pak ini, saya pengen ini. Nah inilah menjadi catatan saya akan saya penuhi. Dalam kurun secepatnya saya akan sudah mulai menjalankan itu. Karena saya kebentak-bentak, karena saya mengokekan sesuatu pasti saya sudah bisa dapat jalannya. Oh ini bisa, oh ini nggak bisa. Langsung saya mengokekan ketika memang di acara itu dalam pertemuan itu dia minta ini langsung saya okekan, insya Allah. Tapi ada yang ini nggak bisa sih, karena jadi tadi saya bilang karena sehingga ketika saya diberikan amanah nanti di tahun 2024 untuk tahun 2024-2029 masa jabatannya, insya Allah janji-janji saya tadi ya yang sudah saya sampaikan kepada masyarakat, yang sudah saya janjikan, insya Allah akan saya laksanakan. Karena saya nggak mau lama-lama dan saya juga kepingin betul masyarakat senang. Ketika masyarakat senang, saya juga senang. Ketika kita bersama-sama, masyarakat riang, masyarakat juga berolahraga bersama-sama, saya juga ikut diundang untuk olahraga bersama, juga senang sekali. Apalagi setiap ada acara di masjid, ada acara Maulid Nabi dan sebagainya, saya diundang dan diomongin di Gombang yang kemarin udah kita laksanakan, ya, senangnya begitu mah. Maka kita saya bilang bertahun-tahun, mungkin udah puluhan tahun nggak pernah disentuh, dengan adanya kita disentuh. Ini satu kebanggaan, satu kesenangan. Ya, mudah-mudahan saya terpilih kembali menjadi amanah buat masyarakat Kota Bengkulu, khususnya dapil Slebar Kampung Melayu. Apapun yang saya janjikan kepada masyarakat, alhamdulillah akan saya tunaikan di masa jabatan itu. Ini Pak, pesan untuk rakyat Bengkulu. Ya, untuk rakyat Bengkulu, yang pertama, mari kita sama-sama
sukseskan pemilu damai ini di 14 Februari 2024. Jangan sampai golput, tentunya datang karena pilihan kita, pilihan Bapak dan Ibu semua menentukan masa depan kita dari mulai presiden sampai ke DPRD kabupaten kota. Mari kita coblos, mari kita datang bersama-sama, kita sukseskan pemilu tanggal 14 Februari 2024. Jangan ribut-ribut ya. Yang jelas damai-damai saja, pilihlah sesuai dengan hati nurani kita. Ya, jangan nggak sesuai dengan hati nurani. Pilih sesuai dengan hati nurani kita. Pilih yang terbaik, pemimpin yang baik. Bapak-bapak dan ibu-ibu bisa melihat mana yang terbaik, mana yang nggak baik. Silakan pilih yang terbaik. Ini itu dari saya. Baik, itu saja teman-teman keseruan keceritaan menarik kita pada pagi hari ini. Sekian, terima kasih. Saya mohon pamit undur diri. Terima kasih Bapak telah menyempatkan waktunya untuk Bengkulu TV. Saya Fitri Yunita, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.